Saya ini kalau diminta kayak sambutan, hal pertama yang saya pikirkan itu adalah soal pantun memang. Dan biasanya ada teman yang ngirimin pantun, tapi malam ini kelihatannya dia sudah terpukau habis dengan pantun Ketua Panitia Ruan Acong tadi, jadi tak sempat dikirimkannya ke saya. Saya tunggu-tunggu sampai naik panggung ini tak ada pantunnya. Ya sudahlah, saya sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa tamu-tamu kehormatan kita yang kita muliakan, Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional, Dr. Tubagus Haji Aceh Hasan Sajili. Terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu malam minggunya, Pak Gubernur. Kemudian sahabat kita semua, Wakil Menteri Komdigi, Dr. Nejar Patria, yang hari ini lebih plong ya setelah urusan 4 pulau selesai. Dan memang Pak Wamen ini peserta Munas ini dari Aceh sampai Raja Ampat. Mana kawan dari Papua Barat Daya? Nah ini, Wakil Ketua DPRD-nya hadir, memastikan bahwa situasi terkendali. Bahkan tadi kalau kita perhatikan, tarian sambutan ini dalam rangka ulang tahun Jakarta juga besok, itu penarinya 4. Memang Ketua Panitia ini udah men-setting sedemikian rupa ini. Berarti betul malam ini angka 4 itu. Ada satu lagi Wakil Menteri, sahabat kita juga, yang sebetulnya ingin berbicara banyak mengenai salah satu tugas, salah satu program prioritas pemerintah hari ini, yang terkait juga dengan kita sebetulnya, yaitu Koperasi Merah Putih, ya Pak Wakil Menteri Koperasi, tetapi tadi kirim pesan ke saya masih berada di sekitar Selawi, perjalanan darat, jadi mohon maaf tidak bisa hadir. Kemudian sahabat kita semua, Mas Adi Masardi, juru bicara abadi Presiden Abdurrahman Wahid. Juga ada Dr. Hendy Satrio. Saya susah ini menjemputnya apa? Apakah pengamat politik? Memang dia pengamat politik. Tapi dalam forum Munas ini anggota Dewan Pakar, sahabat saya. Kemudian ada staf khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Abdullah Rashid. Nah, ini Pak Gub saya juga susah ini, memang staf khusus menteri sekarang. Tetapi sebelumnya Ketua Bidang Pengembangan Potensi Daerah JMSI. Bang Rashid, kami infakkan, ya, kami tugaskan di BKO kan. Kemudian Pak Kadis Info Pemprov DKI Jakarta, Pak Budi Amiruddin, yang besok akan merayakan ulang tahun DKI ya bersama Pak Gub dan Pak Wagub. Juga ada Sekjen Perindo, Bung Andi AYP. Nah, ini penting nih, Hendy Satrio masih duduk di sebelahnya, kalau enggak MNC enggak bisa masuk. Nah, satu lagi saya ingin sapa ya, Rektor Universitas Pat Petulai, Dr. Rahiman Dhani. Universitas Pat Petulai ini di Raja Lebong, Bengkulu. Nah, beliau ini Wakil Ketua Umum JMSI. Jadi memang JMSI ini teman-teman semua kita udah sama-sama tahu, tapi barangkali Pak Gub dan Pak Wamen belum mengetahui. Jadi perlu kita sampaikan. Dan tentu saja sahabat kami yang berada, apa saya mau katakan ini, pelindung kami di Dewan Pers. Memang saya simpan di belakang nama ini. Dr. Toto. Beliau ini kalau sudah hadir, berarti satu kerajaan Arab Saudi sudah bersama kita. Ya, kalau ada masalah dengan visa umroh, haji gitu, silakan hubungi beliau. Beliau ini teman dekat, Muhammad bin Salman. Ya. Dan tentu saja sahabat-sahabat saya semua, pengurus daerah JMSI, yang hari ini berkesempatan hadir dari Aceh. Ndro, tolong berdiri, Ketua JMSI Aceh. Dari Aceh, tadi Papua Barat Daya sudah ya. Jadi dari Aceh sampai Raja Ampat kumpul semua di ruangan ini. Bersama dengan 4 penari dari DKI tadi. Pak Gub, Pak Wamen, Mas Toto, Pak Wakil Ketua Dewan Pers, ini munasnya besok. Jadi hari ini sebetulnya kita menyambut teman-teman yang hadir. Ada yang naik kereta, ada yang jalan darat, paling tidak dari Banten, jalan darat ke sini. Mana Ketua Banten, Wahyu? Biar Pak Gubernur lihat ini. Ya, ada orang Banten di sini.
Dan besok itu yang, kalau anggaran dasar kami mengatakan, Munas itu tugasnya ada 3 secara umum. Yang pertama, mendengarkan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum. Kemudian yang kedua, memilih Ketua Umum baru. Dan yang ketiga, memutuskan hal-hal yang penting bagi organisasi, termasuk misalnya kalau perlu meninjau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi Mas Toto, organisasi kami ini, JMSI, kami bangun dengan sangat serius. Karena arsitek utamanya itu tadi, Pak Rektor, Dr. Rahim Mandani. Tadi kalau kita sama-sama mendengarkan lagu Mars JMSI, penulis syairnya itu Dr. Rahim Mandani. Mana Dr. Rahim Mandani? Mana beliau? Nah itu sifatnya yang lain tuh, pemalu dia. Nah, tapi memang beliau inilah sebetulnya arsitek. Saya cuma yang disuruh-suruh saja. Kebetulan dulu waktu di Pemuda Muhammadiyah, dia sekjen saya. Saya ketua bidang luar negeri. Jadi memang saya banyak berguru dengan Dr. Rahim Mandani. Nah besok baru kita akan memulai Munas. Hari ini kita menyambut teman-teman dari daerah. Dan yang paling penting saya kira hari ini adalah kesempatan baik bagi kita untuk mendengarkan pandangan-pandangan dari para senior kita. Dari Pak Gubernur, dari Pak Wamen nanti, juga dari Mas Toto tentu saja. Tentang masih pentingkah perusahaan media dalam situasi seperti sekarang. Dalam situasi di mana setiap orang bisa menyampaikan informasi yang dia mau. Dalam situasi di mana Pak Gub, Pak Wamen, Pak Kadis Info lebih memilih untuk menyampaikan informasinya lewat platform media sosial mereka. Masih pentingkah kita di saat dalam waktu 1 bulan terakhir ini kita melihat ada 2 perang besar. Pertama India melawan Pakistan, alhamdulillah sudah bisa direduksi. Dan yang kedua yang masih berlangsung, saling kirim rudal antara Iran dan Israel. Masih pentingkah jurnalistik, masih pentingkah perusahaan pers, terutama perusahaan media online yang berada di daerah-daerah, di tempat-tempat terujung, yang merupakan pengabar utama tentang kehidupan Republik ini. Nah ini yang kita ingin dengarkan dari Pak Gubernur, dari Pak Wamen, dari nanti Mas Toto juga mungkin kalau berkenan dari sahabat saya, Dr. Hendy Satrio dan Mas Adi Masardi. Kita ingin menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh sahabat-sahabat senior kita ini, sehingga besok ketika kita Munas, pikiran-pikiran itu bisa mewarnai pembicaraan kita. Jadi jangan cepat-cepat ditutup, Bung Herwan Acong. Ya kita kita solidkan dulu pikiran kita ini. Jangan-jangan nanti keputusan atau kesimpulan dari pandangan-pandangan ini adalah nggak perlu. Jangan-jangan kita belum mendengar. Ya untung-untung dibilang masih perlu dan semakin signifikan. Kita akan mengatakan alhamdulillah dan kita siap untuk terus melanjutkan organisasi ini. Karena memang disrupsi informasi ini di era digital ini luar biasa. Tadi saya sudah menghabiskan waktu sekitar 3 jam dengan teman IT di kamar saya untuk bikin video AI. Saya pinjam tadi suara Pak SBY, saya pinjam suara Pak Prabowo, saya pinjam suara Pak Jokowi, saya pinjam suara Mbak Najwa Shihab, dan suara saya. Tapi sambil dikerjakan oleh Bung Hadi, mungkin dia juga udah capek tadi tuh, kerja sekian lama begitu. Saya mikir-mikir lagi, nggak etis rasanya saya pinjam suara senior-senior ini tanpa saya minta izin gitu ya. Dan belum tentu juga beliau-beliau ini setuju dengan apa yang saya katakan itu, walaupun menurut saya itu adalah hal-hal yang baik begitu. Jadi teman-teman memang luar biasa. AI ini pakarnya Pak Wamen. Ya, kita misalnya melihat pertempuran antara India dan Pakistan kemarin. Informasi yang kita terima campur baur. Perang Iran-Israel juga begitu, ya. Dan bisa jadi juga dengan apa yang kita alami. Kemarin misalnya sengketa 4 pulau itu juga dipengaruhi. Juga misalnya Raja Ampat. Dan saya kira hal-hal lain yang masih banyak lagi di hadapan kita. Nah ini pekerjaan besar, Pak Gub kami menyadari, makanya saya minta khusus ke Pak Gub ini sampai tadi pagi, saya WhatsApp. Karena saya memang betul-betul ingin Pak Gub
memperlihatkan bahwa kita ini bekerja sejalan dengan pikiran-pikiran besar Presiden Prabowo Subianto. Bahwa negara ini membutuhkan semua elemen anak bangsa supaya tidak terhapus dari peta bumi, peta dunia. Dan kita siap untuk mendukung itu semua tanpa meninggalkan tentu saja hukum-hukum emas jurnalistik. Saya kira demikian. Saya akhiri sambutan saya, ucapan terima kasih untuk panitia yang bekerja keras, ucapan terima kasih untuk kawan-kawan dari daerah yang hadir, yang sudah meluangkan waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.